Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Amelia, petugas kesehatan dari Sekolah Cipatra. Di sini saya ditugaskan untuk sosialisasi terkait vaksin. Sebelumnya, Bapak Ibu di sini ada yang tahu atau pernah di sini pernah mengalami kejadian vaksin? Belum ya? Oke. Apakah sudah diberitahu oleh Ketua RT kalau di sini itu resiko terjadi vaksin? Belum juga ya. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan sedikit tentang vaksin karena tempatnya ini yang tempatnya di bidang ini beresiko untuk terjadi vaksin. Nah, untuk waktunya ini sekitar 20 menit ya. Dan tempatnya di sini apakah Ibu diperizinkan saya untuk melakukan sosialisasi? Sebenarnya ada yang tahu nggak apa itu vaksin? Nggak tahu Masih pertama kali dengar ya? Oke. Jadi vaksin itu adalah proses berubahnya tanah merpati dan jarum air menjadi seperti lumpur. Nah, akibat dari ini tadi bangunan, jalan, pohon bisa tenggelam, miring atau ambruk begitu. Nah, analogi sederhananya seperti ini. Jika tadi sudah dipahami, maka saya akan menganalogikan sederhana. Jadi tanah kita itu berlapis-lapis. Tanah dianalogikan sebagai spons dan di bawahnya ini air. Jadi tanah itu ada di bawahnya ada lapisan air. Kan spon ya, spon dan air. Nah, kalau lama-kelamaan kan ini nyerap spon ini nyerap air kan. Nah, otomatis sponnya akan bersatu dengan air. Nah, kalau terjadi goncangan kan lama-kelamaan akan nyampur. Nah, itu kan nyampur. Nah, setelah nyampur itu akan tanah yang di atasnya yang padat itu kan nggak akan menumpang beban yang di bawah, tanah di bawah dari atas, di bawah ini kan bercampur seperti lumpur. Nah, yang di atas ini apa namanya padat, jadi kan yang atas nggak bisa menumpang yang bawah, jadi kan ambles itu dan lumpurnya ke atas. Nah, sewaktu-waktu terjadi gempa bumi itu akan tanah itu akan terbawa kayak air sungai seperti itu. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, selanjutnya ini saya akan jelaskan faktor pemicunya. Faktor pemicunya yaitu gempa bumi dengan kekuatan di atas 5,5 skala Richter. Kan Bapak tahu sendiri kan di Indonesia ini banyak lempeng bumi yang sewaktu itu bertabrakan di bumi. Nah, selanjutnya tanah berpasir halus dan jenuh air. Apa sih tanah berpasir halus dan jenuh air? Seperti contohnya tanah yang Ibu Bapak sekarang pijak. Ini tuh tanahnya ini tanah rawa yang jenuh akan air dan berpasir halus begitu. Nah, akan kalau suatu waktu terjadi bencana gempa bumi yang dahsyat banget, itu akan terjadi resiko terjadi vaksin. Nah, selanjutnya permukaan air yang kurang tinggi karena belum dipadatkan. Nah, apa sih bahaya akibat dari vaksin ini? Nah, yang pertama, bangunan tentunya ambruk dan ambles dan bisa saja bergeser karena tanah yang atas tadi tidak bisa tanah yang bawah tidak bisa menumpa tanah yang atas, jadi ambles. Nah, kerusakan jalan dan saluran air tentunya juga terdapat korban jiwa dan hilang harta benda. Nah, selanjutnya ini saya akan sedikit menjelaskan apa sih langkah mitigasi atau yang harus kita
Jadi setelah gempa itu keluar dulu, jangan balik lagi ke dalam lagi, karena tangannya ibu ini rawan. Nanti kalau ada gempa susulan, bisa-bisa tangannya ibu ini ikut arus. Nah, cari tempat terbuka. Di sini kan belum terpasang ini ya, jalur evakuasi dan titik kumpul ya, belum pernah terpasang ya. Oke, nanti saya juga akan koordinasi dengan RT untuk memasangnya. Jadi Bapak Ibu nanti tahu di mana saja jalur evakuasi, di mana saja tempat titik kumpul yang aman gitu. Nah, yang selanjutnya jangan dekati tanah bergelombang atau tanah yang seperti Bapak Ibu pijak sekarang. Jangan dekati lagi. Cari yang aman. Terus yang terakhir, gunakan rute evakuasi. Nanti akan dipasang yang seperti saya katakan tadi. Yang selanjutnya sesudah pasti yang harus dilakukan sesudah terjadinya infeksi. Yang pertama, jangan langsung kembali ke rumah karena tanahnya yang ibu pijak saat ini itu tidak kokoh. Takutnya sewaktu gempa lagi juga akan ada gempa susulan, akan terjadi lagi gitu. Jangan sampai kembali lagi. Terus laporkan kerusakan, ikuti informasi resmi dari BMKG, waspada gempa susulan, dan jaga kesehatan. Terutama yang mungkin ibu bapak di sini ada penyakit bawaan seperti asma, hipertensi atau apa gitu. Saya sih asma ya. Asma, oke. Itu perlu diperhatikan banget ya, Mbak. Jadi harus benar-benar bawa obat-obatannya itu setiap hari, harus dibawa kemana-mana. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan tas siaga bencana. Apa sih tas siaga bencana itu? Nah, sebelumnya saya akan sampaikan gambar terlebih dahulu. Bisa terlihat? Oke. Jadi tas siaga kita siapkan tas langsung. Lebih enak itu yang apa? Buat pegangannya itu bisa atas punggung biar bisa dibawa kemana-mana. Jadi apa saja sih yang dimasukkan dalam tas ini? Oke. Mari kita. Yang pertama, alat P3K dan obat pribadi. Nah, Mbak, tadi kan asma ya. Jadi harus bawa obatnya asma itu disiagakan di P3K sekalian ya Mbak, biar enak. Jadi isinya seperti ini. Ini bisa dibeli di apotek terdekat ya. Masukkan ke tas. Setelah itu obat-obatan pribadi kayak obat-obat ya, obatan pribadi enggak. Kalau salah. Ini seperti kayak minyak kayu putih, kayak gini-gini. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Dimasukkan juga ke dalam. Habis itu air putih, air mineral ini juga sangat penting karena kan pada kondisi bahaya atau bencana itu kan ada kayak misalnya yang ini divaksin kan enggak, saluran air ini terputuskan. Nanti kan kita nggak tahu kapan ada air, jadi kita siaga. Kita masukkan. Setelah itu ada uang dan dokumen. Dokumen ini sebaiknya ibu taruh di map yang terdampak air itu supaya lebih enak ya kayak pasal itu, dan uangnya ditaruh dikit supaya kan uang kan kertas ya, takutnya kalau undangannya yang evakuasi kayak ada air-airnya itu kan basah dia sobek, jadi plastik ini lebih baik kita masukkan ke dalam tas.
dan sabun cair. Ada sabun cair, saya pakainya yang saset, lebih enak. Dan ada hand sanitizer yang sebelah sana, itu juga dimasukkan. Ya, kita jaga kalau kita nanti mandi atau cuci tangan dulu, karena sebelum makan. Mantap, mati. Selanjutnya pakaian dan selimut ini wajib banget bawa ya, tapi diganti karena kan kita nggak tahu ya benar itu berapa hari selesai kan nggak ada yang tahu. Jadi perlu pakaian, terutama pakaian dalam, rokok yang satu badan gitu ya. Itu selimut. Tapi kita tanya susah. Guys, itu peralatan makan dimasukkan juga. Sebentar. Oke, peralatan makan dimasukkan. Habis itu kacamata atau yang versi kayak yang pernah kita pakai waktu COVID kemarin, nah itu juga dibawa, dimasukkan ke tas ini. Peralatan perlengkapan seperti lampu senter lebih tepatnya, pakai yang besar kalau ada, bis kebetulan saya bawa yang kecil, terus korek api yang gas itu yang biasanya ibu-ibu buat bakar sampah itu, ya itu. Terus ada pisau kecil dan gunting. Nah, terpenting peluit. Kenapa peluit? Karena kalau kita semisal amit-amit ya, kita tertimbun apa gitu kan, kalau minta tolong teriak-teriak kan sakit kan. Nah, kadang juga gak kedengeran kita teriak, jadi pakai peluit. Oke, dimasukkan juga di dalam tas ya. Setelah itu ada masker, terus ada pembalut untuk yang cewek, untuk kalau mens gitu-gitu kan nggak tahu kapan kita mens, jadi mens itu. Habis itu ada handuk buat dibawa dimasukkan. Habis itu makanan ringan yang awet tanpa kayak biskuit gitu ya, kan nggak tahu kita juga benarnya bisa kena bencana kapan selesainya, terus kapan kita ditemukan gitu kan nggak tahu ya. Ya ini perlu dibawa. Oke, pokoknya semua yang tadi dimasukkan ya. Ditata yang rapi dan dimasukkan. Nanti sewaktu kita ada bencana, kita tinggal bawa aja. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Boleh? Tadi kan banyak sekarang di sini itu kan dibawanya sekitar berapa ya bajunya? Kan saya juga bisa nyari berapa? Iya, minimal 1 setel. Kalau bisa 2 setel. Karena kita nggak tahu juga kan waktunya berapa lama di pengisian itu kan. Kalau kita balik ke rumah kan nggak tahu berapa hari lagi, dan rumahnya kita nanti seperti apa kan nggak tahu. Jadi ini kita bawa 2. Nanti di posko itu kadang ada yang namanya sumbangan. Jadi kan biasanya kayak orang-orang nyumbang baju nih, ada nyumbang selimut nih kayak gitu, nanti dibagi saat di posko. Jadi bawa sepenuhnya saja. Kalau memang kebanyakan ya mbak, kebanyakan banget ya tas saya. Kayak nggak mungkin tas kecil ini bawanya 5 baju gitu kan, nggak mungkin. Nah, dapat dipahami? Oke, ada lagi? Oke, baik ibu, saya lanjutkan ya. Mohon maaf ada gangguan sedikit. Oke, sekarang saya akan melakukan kita tebak-tebakan nih, mitos atau fakta. Nanti salah satu dari ibu akan saya tunjuk untuk menjawab pertanyaan dari saya.
Benar sekali, tepat. Oke, saya jelaskan kenapa likuifaksi ini tadi mitos. Karena likuifaksi ini bisa terjadi di mana saja, asal ada tanah yang berpasir halus dan jenuh air, termasuk daerah rawa. Ya, oke. Yang kedua, mitos atau fakta. Tanah bisa tiba-tiba berubah jadi lumpur dan mengelap rumah. Fakta. Ya, benar sekali. Nah, fakta itulah yang terjadi saat likuifaksi. Jadi, tanah yang awalnya padat bisa berubah menjadi lumpur cair dalam hitungan detik saja saat terjadi. Oke. Yang terakhir, mitos atau fakta. Hanya gempa besar di atas 10 skala Richter yang bisa menyebabkan likuifaksi. Benar sekali. Karena yang saya jelaskan tadi, likuifaksi ini bisa terjadi saat gempa berskala 5,5 skala Richter. Ya. Berarti di sini dapat saya simpulkan, ibu bapak-bapak di sini paham tentang apa yang saya sampaikan. Tepuk tangan. Oke, sekarang kan di sini belum pernah terjadi likuifaksi nih. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan satu video yang dimana di Indonesia ini pernah sekali terjadi likuifaksi yang besar. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Pak. Saya pamit.